Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang jahat, yang gelap, yang tidak benar, tetapi yang baik, yang terindahlah yang Dia berikan untuk kita. Karena Tuhan kita seperti terang, tidak ada bayangan sedikit pun. Karena itu penting untuk kita memahami dan mengenal Dia. Dan tidak ada jalan lain, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pewahyuan, kita butuh komunitas, kita butuh untuk melaksanakan misi aplikasi daripada apa yang kita pahami dan kita kenali Tuhan. Karena itu mari kita akan kembali membaca dari kitab 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai pasal 31. Dua pasal kita baca. Lalu Yohanes pasal 11 ayat 54 sampai pasal 12 ayat 19 dan kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai yang ke-18 dan kitab Amsal Soleman pasal 15 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Dan kita kembali akan belajar mengapa firman Tuhan tidak mampu mengubah hidup kita. Walaupun firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi keputusan untuk berubah adalah kita, dan itu sangat dipengaruhi keputusan kita oleh situasi, kondisi, keberadaan hati kita yang diumpamakan seperti tanah. Saya baca kembali dari Matius 13 ayat 20-21. Salah satu bentuk tanah yang membuat benih firman itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Dalam ayat 20 dan 21, pasal 13, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan oleh karena firman, orang itu pun segera murtad. Jadi kita melihat bahwa benih yang ditaburkan di tanah, yang pertama adalah tanah yang di tepi jalan, adalah orang yang mendengar firman tapi dia tidak mengerti, sehingga dia tidak mendapatkan apapun efek dampak daripada firman itu. Dan kita melihat di sini bahwa ketika firman itu ditaburkan, ternyata kondisi tanahnya di dalamnya ada batu-batuan. Walaupun tanah itu subur, tapi kalau tanah itu mengandung banyak batu, maka benih yang ditaburkan di tanah itu mungkin awalnya subur, tapi apa yang terjadi? Dia nggak kuat. Karena di tanah itu, saudaraku, waktu benih itu mulai bertumbuh, dan ayat ini berkata bahwa akarnya tidak bisa sampai kuat, sampai ke dalam. Karena apabila panas terik, angin kencang, hujan deras menerpanya, karena akarnya nggak kuat, sehingga akarnya itu terhalang. Sehingga benih itu walaupun dia bertumbuh, dia rentan, dia mudah tercabut. Karena itu biasanya petani, saudaraku, dia akan bajak dulu tanahnya, dia akan cangkulin. Supaya apa? Supaya benihnya ini bisa tumbuh dengan baik. Karena bebatuan yang menghalangi pertumbuhan daripada benih atau firman itu nggak kelihatan dari luar. Dari luar kita kelihatannya oke, subur, antusias, baik. Tapi saudara, ketika ada banyak di dalamnya batu-batuan, sakit hati mungkin, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dosa yang kita tidak selesaikan di dalam hati kita, menjadi batu-batu penghalang, sehingga benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Dan kalau kita tidak mengangkat batu-batu ini, membereskan, karena terlalu besar batu-batu itu, dan kita biarkan lama terkubur di hati kita, apa yang terjadi, saudara? Maka benih ini dikatakan bahwa ketika penindasan, aniaya, dampak akibat daripada firman yang kita percayai itu, dia segera murtad. Ayat ini bilang murtad. Ingat loh, Yesus berkata bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak orang murtad. Karena kasih kebanyakan orang menjadi tawar, orang saling menyerahkan, belum lagi ada gempa bumi, belum lagi ada kelaparan, belum lagi ada sampar. Dan corona ini, saudaraku, yang terjadi, sampar ini membuktikan bahwa begitu banyak orang hilang hari ini di gereja. Begitu banyak orang menjadi lemah, begitu banyak orang mempertanyakan Tuhan. Begitu banyak orang yang ujungnya akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan mereka menjadi sama dengan dunia ini. Karena itu bagaimana kita anak-anak Tuhan ini perlu membereskan. Kita seringkali melihat begitu banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah percaya, tapi dia tidak berakar, tidak bisa berbuah.
sudah lama terlibat di dalam pelayanan, tapi kita melihat bahwa dia sungguh-sungguh tidak berakar. Karena itu di dalam pemuritan, salah satu unsur elemen yang dibutuhkan adalah komunitas. Kenapa ini? Orang yang sudah terlibat pelayanan, jawabnya sederhana. Karena dia tidak mengalami pemberesan. Kenapa dia tidak mengalami perubahan? Dia nggak mengalami daya tahan, endurance, di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Dan rasanya ini jadi problem gereja, ini jadi menyebalkan di tengah-tengah gereja, saudara-saudaraku, orang-orang seperti ini. Tidak ada masalah ya, jangankan ada masalah, nggak ada aniaya sedikit pun. Ya udah, dia dalam hidup sebagai orang Kristen, dia mengikuti jalannya sendiri. Dia mengikuti ikut Tuhan itu, dia nggak berjalan di dalam kebenaran dan dalam prinsip Alkitab. Orang-orang seperti ini berjalan mengikuti kemauan, keinginannya sendiri. Dia nggak punya daya tahan. Dia nggak punya akarnya itu nggak menancap, nggak punya kesetiaan. Masalah sedikit cabut, masalah sedikit cabut. Apa? Kenapa, saudaraku? Karena disinilah kita perlu mengalami yang namanya kesembuhan. Di dalam pemuritan itu saya sering katakan bahwa kita perlu mengalami kesembuhan dari pola kita, paradigma kita yang lama. Karena kalau kita nggak sembuh, kita jangankan mengalami peremukan. Kita perlu mengalami kesembuhan. Dari apa? Dari yang namanya paradigma yang salah. Kita perlu ditolong untuk sembuh sehingga batu-batu dalam hidup kita, trauma-trauma yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, pengalaman-pengalaman yang buruk, yang menyakitkan, kenangan-kenangan yang tidak baik, kita perlu bawa kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita semua batu-batu yang menghalangi firman itu, yang membuat emosi kita, perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kita mungkin merasa diperlakukan tidak adil, merasa dimanfaatkan, merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan. Terkadang saudaraku, hanya karena kita merasa nggak diperhatikan, kita bermasalah dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah batu-batu. Merasakan sebuah kesedihan yang mendalam, kepahitan yang berkaitan dengan dendam, menyimpan kesalahan orang, ada kebencian. Karena itu kita perlu sembuh, kita perlu datang sama Tuhan, kita perlu mengakuinya, serta terus menerus menyimpan firman Tuhan itu, sampai firman itu menembus jauh ke dalam roh kita. Karena firman Tuhan itu adalah terang hidup kita. Waktu kita alami kesembuhan, kita akan dapat mengalami hidup dalam terang firman Tuhan. Kita akan mengalami kedalaman Kristus, sehingga kita berakar. Sehingga ketika matahari datang, aniaya, persoalan, kita bisa bahagia, kita tetap bisa tekun, kita tetap bisa setia Bapak Ibu, kita tetap bisa taat. Karena itu kita perlu terbuka hari ini. Kita perlu mengakui dengan jujur dan membuang semua benih-benih yang jahat dengan memasukkan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi di jiwa kita itu batu-batu, kekerasan-kekerasan, pola-pola, cara-cara, pemikiran, paham yang terbentuk sedemikian rupa yang menjadikan batu-batu dalam hidup kita. Kita perlu buang yang jahat, yang kotor. Dengan cara bagaimana? Memasukkan firman, menerima firman dalam hidup kita dengan cara lemah lembut. Itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Saya berdoa biar jiwa kita menjadi tanah hati yang subur untuk firman Tuhan, sehingga kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Selidiki hati kami. Tunjukkan kepada kami kalau ada hal-hal yang tidak benar yang menghalangi pertumbuhan firman dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi hanya bukan sekedar Kristen, bukan hanya sekedar kebaktian, tetapi kami sungguh-sungguh berakar. Karena di depan kami akan ada banyak masalah dan persoalan, tetapi kami tetap teguh dan kuat, punya daya tahan. Bahkan nyawa kami punya mental sahid, mati sekalipun tidak ada masalah ketika kami menjalani firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Cabut semua batu-batu yang ada di dalam jiwa di hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah hati yang subur
untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.